teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya, Elsie Manastri Sinuga dari Prodi D4 Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar terkait bagaimana menganalisis bangunan gedung 3 dimensi dengan menggunakan salah satu aplikasi komputer, yaitu SAP 2000. Langsung aja, check it out! Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya mendapatkan sebuah soal di mana di sini dikatakan sebagai engineer muda yang kompeten, saudara diminta untuk merencanakan bangunan gedung dengan spesifikasi sebagai berikut. Bangunannya minimal 5 lantai, tebal plat lantainya 12 cm, tebal plat atap 10 cm, untuk beban mati disesuaikan dengan peraturan pembangunan Indonesia, kemudian beban hidupnya dan beban hidup lantai dan beban hidup atap bisa ditentukan sendiri. Untuk kombinasi pembayaran ada dua, yaitu 1,4D dan 1,2D ditambah 1,6L. Kemudian di sini diminta perhitungan bebannya juga output dari SAP 2000. Oke, yang pertama kita bisa melakukan perencanaan terlebih dahulu. Tadi diminta bangunannya minimal 5 lantai. Kita bisa atau kita coba merencanakan bangunan 10 lantai, dan di sini sudah direncanakan juga untuk data-data yang diperlukan di SAP nanti. Kemudian yang kedua, modulus elastisitas betonnya sebesar 4.700 akar F aksen C MPa. Kemudian untuk F aksen C MPa ini kita gunakan 30 MPa. Untuk berat jenis beton kita pakai 2.400 kg per meter kubik. Kemudian yang keempat ada mutu baja tulangan longitudinal, kita pakai BJTD 40. Untuk mutu baja tulangan geser kita pakai BJTP 24. Kemudian untuk bebanan platnya, untuk plat lantai 12 cm, plat atap 10 cm, dan kombinasi bebanannya 1,4D, kemudian 1,2D ditambah 1,6D. Kemudian kita juga bisa rencanakan terlebih dahulu dimensi balok dan juga kolomnya. Untuk ini saya sesuaikan dengan peraturan SNI 032847 tahun 2013, di mana untuk dimensi balok itu hanya lebih dari sama dengan L dibagi 16, hasilnya 0,438. Di sini langsung saya bulatkan saja ke 0,6. Kemudian untuk B-nya lebih dari sama dengan H dibagi 2, hasilnya 0,3 meter, langsung dibulatkan menjadi 0,4 meter. Kemudian untuk kolomnya kita ambil nilai di antara 0,4 dan sampai 0,6. Jadi langsung ditetapkan saja 0,6 meter, sehingga dimensi kolom yang digunakan adalah 0,6 dikali 0,6 meter. Oke, next kita bisa masuk ke perhitungan distribusi bebannya. Di sini saya sesuaikan dengan peraturan SNI 031727 tahun 2013. Di sini kita hitung beban mati dan beban hidup, baik itu di plat lantai maupun plat atap. Untuk beban mati plat lantai, di sini terdapat 4 beban lagi yang harus diuraikan, yaitu berat sendiri plat, spesi 3 cm, pasir 1 cm, dan keramik 1 cm, sehingga totalnya sebesar 392 kg per meter kuadrat. Kemudian untuk beban mati plat atapnya ada 3, berat sendiri plat, berat instalasi MEP, kemudian berat plafon ditambah penggantung, totalnya sebesar 285 kg per meter kuadrat. Kemudian beban hidup plat lantai diambil 240 kg per meter kuadrat. Untuk beban hidup plat atap diambil sebesar 96 kg per meter kuadrat. Oke, jadi terkait distribusi bebannya kita akan ilustrasikan seperti beban amplop. Jadi di dalam persegi ini terdapat dua bangun lagi, yaitu ada trapesium dan juga ada segitiga. Mungkin untuk lebih spesifiknya kita bisa lihat di sini distribusi pembebanan beban amplop, di mana nanti akan menghasilkan dua bangun, yaitu trapesium yang kita beri nama Q1 atau dan juga segitiga kita kasih nama Q2. Untuk tingginya itu sama, yaitu 2,5 meter. Selanjutnya kita lakukan perhitungan terhadap beban amplop tadi, di mana tadi Q1-nya adalah trapesium dan Q2-nya adalah segitiga. Hasilnya ini merupakan perkalian antara tinggi dan juga beban yang sudah kita cari, yang kita sesuaikan dengan peraturan SNI yang sebelumnya. Jadi ini tadi seperti ini beban mati untuk plat lantai kita pakai 392 dan nanti dikalikan dengan tingginya. Kemudian beban hidup misalnya plat atap kita pakai 96 dikali dengan tingginya. Oke, jadi setelah kita dapatkan nilai-nilai dari distribusi bebanan dan juga beban amplopnya, kita lanjut ke SAP 2000.
Nah, oke, selanjutnya teman-teman bisa buka SAP teman-teman masing-masing. Ini yang pertama yang akan kita lakukan yaitu memodelkan bangunan yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Nah, ini kita klik File, kemudian Model. Nah, ini untuk satuannya jangan lupa diganti ya teman-teman. Di sini saya menggunakan kilogram force, meter, celsius. Kemudian untuk select template-nya, teman-teman bisa pakai 3D Frames. Nah, di sini kita isi sesuai data-data yang sudah direncanakan tadi. Number of stories itu adalah jumlah lantainya. Kita 10 lantai. Kemudian number of days-nya itu jumlah ruangan di arah X-nya. Kemudian number of days yang bagian Y di arah sumbu Y. Ini kita pakai 5. Kemudian story height itu adalah tinggi lantai. Ini kita pakai tiap lantainya 4 meter. Kemudian bandwidth X-nya lebar dari ruangan di arah sumbu X itu kita pakai 7. Kemudian untuk di arah sumbu Y kita pakai 5. Kalau teman-teman punya story height maupun bandwidth yang berbeda tiap lantainya, ini teman-teman bisa centang use custom grid spacing. Kemudian teman-teman edit sesuai dengan data-data yang teman-teman rencanakan. Kemudian kita klik OK. Akan muncul tampilan seperti berikut. Selanjutnya kita ganti tumpuannya. Nah, karena dia gedung, kita pakai tumpuan jepit ya teman-teman. Ini kita blok. Selanjutnya kita klik Assign, kemudian Join, kemudian Restraints. Kemudian kita klik yang paling kiri, kita Apply dan OK. Nah, oke, setelah tumpuan kita masuk ke definisi material ya teman-teman. Kita definisikan, kita klik Define, kemudian Materials. Ini teman-teman bisa copy atau modify ataupun menambahkan yang baru. Sini kita tambahkan yang baru ya. Kita klik Concrete untuk materialnya, standarnya user, kemudian OK. Ini kita ganti menjadi beton 30 MPa. Untuk berat jenisnya kita ganti ya teman-teman. Ini kita pakai satuannya KGF tadi, udah bener KGF. Untuk berat jenis betonnya 2000. Kemudian untuk modulus elastisitasnya kita ganti dulu Newton millimeter. Ini 4700 dikali square. Square itu akar ya teman-teman. Akar 30. Kemudian untuk aksen C-nya tadi kita pakai 30. Ini juga kita ganti 30. Kemudian setelah selesai kita klik OK. Kita add new lagi. Ini konkret kita ganti rebar. Rebar ini untuk tulangannya ya teman-teman. Standarnya user. Oke. Ini kita ganti rigid UD 40. Nah, ini kita ganti untuk berat jenisnya. Untuk berat jenisnya kita ganti dulu satuannya kilonewton meter. Ini sebesar 78,5. Modulus elastisnya kita ganti juga untuk satuannya Newton millimeter. Ini 200.000. Selanjutnya ini kita sesuaikan dengan yang diketahui tadi ya. 400 dan 570 untuk PJTD. 40 berarti ini 400. Kemudian ini 570. Ini juga kita ganti 400. Ini 570. Kita klik OK. Kemudian kita add new lagi. Ini lebar user OK. Kita ganti PJTP. Dan ini kilonewton meter 78,5. Kemudian ini newton millimeter 200.000. Kemudian untuk ini tadi 240 dan 390. 290 240 dan 390. Oke, setelah selesai kita klik OK. Oke, nah untuk materialnya sudah. Selanjutnya untuk balok dan kolom yang sudah kita rencanakan. Nah, caranya kita klik Define lagi, kemudian Section Properties, kemudian Frame Section. Ini kita add new lagi, kita ubah menjadi concrete, kemudian rectangular.
Ini kita ganti menjadi balok ukuran 60 karena 60. Ini 60 cm, kemudian yang 40 cm. Ini kita ganti beton 30 MPa, reinforce-nya kita ganti BCTP 24. Kemudian ini beam karena balok. Nah, untuk selimut betonnya kita pakai 0,04 ya. Oke. Kita add new lagi untuk kolom konkret rektangular kan 60 kali 60. Beratnya 60 cm. Ini juga 60 cm. Materialnya beton 30 MPa. Reinforce-nya ini kita ganti BCTP kolom. Nah, kita klik OK. Nah, kita udah selesai untuk mendefinisikan baik itu material maupun balok dan kolom. Nah, selanjutnya kita akan terapkan ke bangunan. Nah, ini kita bisa select dulu ya. Kita mungkin bisa mulai dari balok dulu. Ini teman-teman harus blok untuk baloknya. Blok satu persatu. Kemudian di arah yang satu lagi jangan lupa. Ini kita blok juga. Nah, kemudian kita terapkan untuk baloknya dengan cara klik assign, kemudian frame, kemudian frame section, kita klik balok 40 kali 60. Apply dan OK. Nah, selanjutnya kita apply untuk yang kolom. Kita blok kolomnya setiap lantai. Ini jangan sampai ada yang tertinggal ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita klik assign lagi, frame section, kemudian kolom 60 kali 60, kita apply. Nah, sini teman-teman udah bisa lihat, ini udah ya teman-teman, udah teraplikasikan dan udah masuk ke bangunannya kolom 60 kali 60 dan balok 40 kali 60. Oke, berarti untuk pemodelannya sudah selesai. Kita lanjut ke pembebanan. Oke, teman-teman, setelah kita selesai memodelkan, selanjutnya kita akan melakukan pembebanan. Nah, terlebih dahulu kita define ya pembebanannya teman-teman. Klik define, kemudian load pattern. Karena di soal yang diketahui hanya beban mati dan beban hidup, berarti ini kita masukkan beban live ya. Live, kemudian kita add new. Nah, oke, jadi hanya ada beban mati dan beban hidup teman-teman. Kita klik OK. Kemudian kita define lagi, kita masuk ke kombinasinya. Kita klik add new combo. Nah, ini teman-teman sesuaikan dengan yang diketahui soal. Ini kan yang diketahui hanya dua, 1,4D, terus 1,2D, dan 1,6L. Jadi teman-teman sesuaikan. Ini kita mulai dari 1,4D. Kemudian di sini beban mati, death, ini kita isi 1, kemudian kita add. Oke. Muncul 1,4D. Selanjutnya kita add new lagi untuk yang satunya itu 1,2D ditambah 1,6L. Ini kita ganti death, kemudian yang ini 1,4, 1,2. Terus yang ini kita ganti light, ini kita ganti 1,6 dan kita add. Nah, oke, kita klik OK. Nah, udah muncul ada dua kombinasi pembangunan. Terus kita klik OK. Nah, oke teman-teman, jadi yang pertama kita lakukan adalah setelah kita mendefinisikan, kemudian kita menerapkan. Nah, untuk penerapan bebannya berarti nanti kita akan menerapkan beban mati dan beban hidup pada pelat atap dan pelat lantai. Jadi yang pertama kita mulai dari pelat lantai terlebih dahulu ya teman-teman. Kita klik assign, kemudian frame loads dan distributed. Nah, oke. Kita mulai dari pelat lantai terlebih dahulu pada beban mati.
Jadi di sini udah benar, ini bed. Nah, ini kita pastikan dulu apakah button ini merupakan trapesium atau segitiga. Nah, ini 7, berarti dia trapesium. Oke, jadi kalau trapesium itu ada 4 titik ya teman-teman. Ini bisa dilihat di sini supaya lebih jelas. Nah, ini 4 titik. Jadi ada titik pertama di sini 0, kemudian jaraknya ke sini 2,5, kemudian jaraknya di titik 3 ini 2,5 ditambah 2 berarti 4,5, dan dari jarak 0 sampai titik terakhir itu 7. Jadi ada 4 titik. Dan beban maksimumnya itu ada di puncak. Jadi puncaknya ada 2 kan teman-teman, di jarak yang 2,5 dan juga di jarak 4,5. Tuh. Terus selanjutnya kita masukin jarak-jarak yang tadi, absolut. Kemudian ini 0, ini di jarak 2,5, ini di jarak 4,5, dan di jarak 7. Oke, selanjutnya ini kita lihat loads-nya, kita sesuaikan lagi dengan perhitungan untuk beban mati lantai 980. Diisi di 2 titik ya teman-teman, karena puncaknya tadi untuk trapesium ada 2. Kemudian selanjutnya kita blok dari atas ya, untuk buat lantai. Nah, setelah itu kita apply. Nah, udah muncul beban trapesiumnya. Lanjut ke bagian atas. Nah, kenapa harus di bagian atas? Karena sebentar teman-teman. Oke, kenapa harus di bagian atas? Karena teman-teman bisa lihat di bagian tengah ini itu dia terkena 2 beban trapesium. Jadi di bagian atas juga harus kita input gitu. Bagian atas alias di bagian tengah ya. Di bagian tengah ini harus kita input juga dengan nilai dan jarak yang sama seperti ini. Jadi kita tinggal blok aja. Terus kita apply. Ya. Jadi oke. Nah, oke, untuk trapesiumnya sudah selesai. Kita lanjut ke yang segitiga. Untuk yang segitiga itu ada 3 titik ya teman-teman. 3 titik ini. Titik pertama di jarak 0, kemudian titik kedua di jarak 2,5, kemudian di titik 3 itu di jarak yang 5. Jadi ada 3 dan puncaknya di jarak yang kedua ini yaitu 2,5. Oke, selanjutnya ini kita ganti, berarti yang ini 0, terus yang ini jaraknya 5. Nah, ini kan tadi puncaknya cuma 1, berarti bebannya hanya di jarak yang kedua sebesar 980, masih sama ya. Oke, ini kita tinggal blok aja lagi, jangan sampai ketinggalan. Oke, ini kita apply. Selanjutnya yang di bagian atas lagi, ini juga di bagian tengahnya itu ada 2 beban segitiga ya, terkena 2 beban segitiga. Jadi kita harus apply juga di bagian tengah ini. Oke, ini sama ya teman-teman. Apply. Nah, oke. Kan tadi kita udah setuju kalau ini kita tinjau di kita masukin di beban lantai dulu. Jadi beban atapnya belum. Jadi untuk yang bagian atas ini kita blok. Ini kita delete ya teman-teman. Karena kita belum masuk ke pembebanan atap. Kita apply. Nah, oke, jadi seperti ini. Jadi untuk beban matinya udah selesai. Kita lanjut lagi ke beban hidupnya teman-teman. Sign preload distributed. Ini lanjut ke beban hidup diganti. Nah, ini segitiga ya. Yang ini segitiga. Berarti ini udah benar. Kita tinggal sesuaikan dengan perhitungan. Beban hidup lantai sebesar 600 kg per meter. Berarti ini kita ganti 600. Terus kita blok lagi.
Oke, terus kita klik apply. Oke, terus di bagian atas lagi, ini teman-teman bisa masukin semua bebannya dulu, baru ntar dihapus di bagian atas boleh, gitu juga boleh, supaya lebih efisien ya teman-teman. Nah ini di bagian tengahnya juga kita masukin, terus kita apply. Nah oke, kita lanjut ke trapesium, sisi yang sebelahnya. Nah di sini berarti tadi kita sesuaikan lagi jaraknya 4,5 dan 7. Nah ini tetap 600, kita tambahin ya karena ada 2 puncak. Ini kita blok lagi yang trapesium, terus ini kita apply. Nah selanjutnya yang di bagian atas juga ini kita blok, kita apply. Oke. Nah ini untuk bagian atasnya tinggal dihapus lagi teman-teman, kayak tadi kita tinggal delete, terus apply, dan jadi. Nah untuk beban hidup dan beban mati pada plat lantai sudah selesai teman-teman. Ini selanjutnya kita masuk ke beban untuk plat. Nah oke teman-teman, jadi untuk yang beban plat lantai kan sudah selesai, kita lanjut ke plat atap. Nah untuk plat atap berarti nanti hanya di bagian atas ya teman-teman. Kita masuk lagi ke assign, kemudian kita masuk ke frame loads dan distributed. Kita mulai dari beban mati dulu. Ini kan berarti ini segitiga ya. Kalau segitiga ini jaraknya di sini 0, di sini 5. Ini kita sesuaikan ya, beban mati atap 712,5. Ini 712,5. Oke, terus kita select ya teman-teman. Ini select, selectnya satu ya, atau bisa sekaligus guys. Oke, ini kalau udah yang beban segitiganya kita apply. Nah terus kita masuk ke bagian atas. Nah untuk bagian atas kita nggak boleh select kayak yang sebelumnya, karena kalau misal kita select langsung seperti ini nanti sampai ke lantai dasar juga bakal ke select. Jadi kan kita kan hanya butuh bagian atas ya teman-teman. Jadi untuk lebih memudahkan, teman-teman bisa lihat di tampilan yang join this line yang di sebelah kanan. Ini kita biar lebih memudahkan untuk melihat. Nah untuk yang di sebelah sini kan ini letaknya di lantai dasar. Nah, teman-teman bisa klik yang ini panah ke atas, jadi dia bakal nge-select menampilkan lantai paling atas. Jadi kita lihat sampai di lantai 10. Nah jadi udah di lantai 10, jadi teman-teman bisa mulai memilih atau select untuk bagian tengah yang ini. Berarti untuk bagian yang tengah ini kita select yang ini atau ini. Ini. Nah ini bisa dilihat ya. Jadi yang terpilih hanya bagian lantai paling atas untuk atap. Kita tinggal masukin lagi, ini udah sama. Terus kita apply. Oke. Nah selanjutnya kita masuk ke beban yang trapesium. Ini yang trapesium. Terus ini kalau trapesium berarti kita ganti lagi nih jaraknya teman-teman. Jadi 4,5. Ini 7. Ini untuk bebannya masih sama, 711,5. Kita select bagian atas aja. Ini. Terus kita apply. Nah terus sama lagi kayak tadi itu bagian atasnya ya. Untuk bagian atasnya kita pakai yang ini, kita pakai yang tampilan XY.
Berarti untuk ini kita blok yang di sebelah sini. Oke. Ini kan udah keblok ya teman-teman di bagian tengahnya. Untuk beban yang double tadi kita apply. Oke. Nah, setelah selesai berarti untuk beban matinya selesai. Kita lanjut ke beban hidup. Ini kita ganti ke light. Untuk lightnya ini berarti yang trapesium. Untuk trapesium jaraknya sama, beban hidup untuk atap sebesar 240. Berarti ini kita ganti 240. Ini juga 240. Setelah itu kita select bagian atasnya, kemudian kita apply. Dan untuk bagian atasnya juga sama ya teman-teman. Untuk bagian atasnya itu kita tinggal select yang di bagian X gitu. Kemudian kita apply. Oke, next selanjutnya kita masuk ke yang segitiga. Oke, nah untuk yang segitiga berarti kita tinggal ganti jaraknya, ini 0, ini 5. Beban yang di sini 0 ya, karena untuk segitiga itu puncak dan beban maksimumnya itu ada di puncak, dan puncaknya hanya 1, yaitu di jarak yang kedua ini. 2,5, 240 sama. Terus ini tinggal kita blok aja bagian atasnya, terus kita apply. Nah, selanjutnya untuk yang bagian atasnya tadi sama juga, kita tinggal blok yang ini, select yang ini, ini. Oke, kita tinggal apply lagi. Oke teman-teman, jadi untuk beban hidup pada plat atap sudah selesai, dan beban hidup dan beban matinya juga sudah selesai. Nah, jadi untuk pembebanan sampai di sini kita sudah selesai mendefinisikan beban dan sudah selesai menerapkan bebannya ke bangunan yang udah kita modelkan. Nah, selanjutnya kita tinggal analisis dan melihat hasil dari SHP-nya. Nah, oke teman-teman, karena tadi kita sudah selesai memodelkan dan sebelumnya juga sudah merencanakan, kemudian kita selesai mendefinisikan material, kemudian kita juga sudah melakukan pembebanan dan menetapkannya pada bangunan kita. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis dan juga akan mengeluarkan output dari SHP-nya ya teman-teman. Sehingga teman-teman bisa save terlebih dahulu pekerjaan teman-teman dengan mengklik file, kemudian save as atau save. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan dengan folder atau nama file yang teman-teman inginkan. Kemudian di sini kita klik analyze, kemudian set analysis options, pilih space frame, kemudian OK, kemudian klik analyze lagi, kemudian kita run. Ini teman-teman bisa klik modalnya. Untuk modal teman-teman bisa downloadkan, kemudian kita run. Kita tunggu. Nah, di sini kita bisa melihat pelendutan yang terjadi pada bangunan kita, karena tadi kita sudah mengaplikasikan pembebanan ya teman-teman yang sudah kita terapkan di bangunannya. Jadi ini akibat pembebanan terjadi lendutan-lendutan ini. Kita juga bisa melihat secara animasi. Ini start animation. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa menampilkan gaya dalam, bidang dalamnya dengan cara kita klik display, kemudian show versus or stresses, kemudian kita klik joints. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan ya, mau beban mati atau beban hidup atau kombinasi yang tadi. Misal kita cari yang kombinasi 1,4D, kita klik apply, oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini untuk yang tadi reaksi perletakan dengan kombinasi beban 1,4D. Ya, ada yang arahnya kanan ke atas. Itu teman-teman untuk reaksi
perletakannya. Nah, oke, selanjutnya kita bisa tampilkan gaya atau bidang yang lainnya dengan cara yang sama. Kita klik display, kemudian show courses or stresses, kemudian frames. Dan ini juga teman-teman bisa sesuaikan mau bebannya yang live atau beban mati. Kita coba yang live. Kemudian ini ada beban aksial atau beban normal, gaya normal. Teman-teman klik aksial, kemudian jangan lupa show value, kemudian apply. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini untuk hasil-hasilnya, atau teman-teman bisa klik kanan. Oke, klik kanan pada batangnya. Sini akan ditampilkan hasilnya. Ini ya, untuk gaya aksialnya. Atau kita bisa juga mencari hasil dari momen 22, apply. Apply, oke, ini kita ganti dulu. Nah, ini ya bisa dari pandangan XY-nya atau ZZ XY. Oke. Ini untuk momennya, momen 22. Atau kita bisa lihat lagi di bidang shear atau gaya bidang D atau gaya lintang, kita apply. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini. Oke. Atau torsi ya. Torsi, apply. Ini ya teman-teman bisa lihat gaya dalam itu terdiri dari reaksi perletakannya, gaya bidang D, bidang momen atau bidang normal. Teman-teman tinggal pilih saja. Di sini juga ada pilihan case or common name. Bisa pilih yang beban mati atau kombinasi bebannya babi. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat apakah bangunan ini kokoh. Kokoh maksudnya apakah memenuhi syarat atau aman atau tidak gitu. Kita klik design, kemudian concrete frame design, kita pilih face. Ini kita ganti ke yang 11 ya. Kemudian kita oke. Kemudian kita klik lagi design, concrete, kemudian select design converge. Nah, yang ini teman-teman bisa blok. Kemudian kita add. Terus kita klik OK. Kita klik design lagi, concrete, kemudian start design or check structure. Ini kita tunggu ya teman-teman SAP-nya untuk menganalisis apakah bangunan kita ini aman atau tidak. Nah, oke. Ini ya, kita coba ini. Nah, oke, ini teman-teman bisa lihat ya, ada yang berwarna orange dan ada yang berwarna abu-abu. Jadi bisa disimpulkan bahwa bangunan ini cukup aman, baik itu terhadap pembebanan yang tadi atau dimensi balok dan kolom yang sudah kita tetapkan tadi. Nah, ini teman-teman kalau dia berwarna orange sampai abu-abu itu bisa disimpulkan bahwa dia bangunannya aman dan sesuai dengan yang diharapkan gitu. Kemudian untuk yang bagian merah ini, kalau misalnya dia frames yang berwarna merah, bisa disimpulkan bahwa bangunan itu ya kurang aman. Jadi kita bisa memperbesar ukuran balok atau ukuran kolomnya, atau kita cek ulang lagi pembebanannya seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa melihat untuk yang di bagian abu-abu ini kan sangat aman ya. Nah, teman-teman juga bisa sesuaikan kalau teman-teman ingin lebih tepat lagi untuk pembiayaannya, lebih tepat biaya, lebih tepat waktu, teman-teman bisa memperkecil dimensi balok ini, tapi teman-teman tetap memperhatikan apakah dengan memperkecil balok tersebut nanti bangunannya tetap aman atau tidak. Itu teman-teman. Dan terus kita di sini juga bisa cek desain concrete lagi.
verify, analyze. Nah, di sini dikatakan analyze and design section match for all conflict frames. Kemudian desain lagi, concrete, kita verify all numbers. Dikatakan juga all conflict frames passed the stress or capacity check or are design. Kemudian kita lagi cek yang bagian dah. Berarti semuanya melewati pass dan juga memenuhi teman-teman. Nah, selain itu kita juga bisa print hasil dari perhitungan SAP-nya ya teman-teman. Ini teman-teman bisa klik display, kemudian show tables. Nah, di sini udah dipisah-pisah nih, ada model definition, analyze results, kemudian design data. Nah, ini teman-teman tinggal pilih aja yang mana yang mau ditampilkan nanti, kemudian diklik OK, dan teman-teman bisa ekspor ke Excel gitu. Jadi untuk hasilnya teman-teman juga bisa cek di Excel. Itu mudahnya menggunakan SAP ya teman-teman. Oke, cukup sekian video dari saya untuk kali ini. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Semoga video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita belajar lebih lagi mengenai SAP 2000. Terima kasih teman-teman semua. See you in the next video.